Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang terhormat Ibu Eka Merdekawati, Eskom SE EAK. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama saya sendiri selaku moderator, Cahyani, anggota selanjutnya yaitu Nurhaini, Aslamia Audina, Masita, Fauzia Husni, Anis, Ragil Finanda, dan Ivan Permana Wajar. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk membacakan materinya. Untuk saudari Sita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi pertama yang berjudul Pendirian Perseroan. Perseroan sebagai sebuah badan hukum mempunyai persyaratan-persyaratan dan mekanisme pendirian yang berbeda dengan bentuk-bentuk usaha lainnya, yaitu firma dan CV. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan, yaitu 1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan 2. Setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan. Adapun prosedur pendirian perseroan berikut ini adalah prosedur pendirian perseroan. Pertama, pembuatan akta pendirian oleh notaris. Para pendiri menghadap notaris untuk dibuatkan akta autentik mengenai perjanjian mereka untuk mendirikan sebuah PT. Kedua, pengesahan oleh Menteri dalam bidang hukum dan hak asasi manusia atau akta pendirian yang dibuat oleh notaris tersebut selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Ketiga, pendaftaran perseroan. Pendaftaran perseroan memuat data perseroan yang meliputi nama dan tempat kedudukan dan alamat lengkap, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, permodalan, dan sebagainya. Keempat, pengumuman di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia mengumumkan dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari, terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum. Adapun contoh studi kasus, Randy dan rekan kerjanya ingin mendirikan perseroan. Masing-masing dari mereka sama-sama ikut adil dalam perseroan yang ingin mereka tunjukkan, yang ingin mereka dirikan tersebut. Randy dan rekan kerjanya masing-masing menyetorkan modal sebesar 500 juta, sehingga total modal yang dimiliki perseroan tersebut yaitu 1 miliar. Solusinya, untuk mengurus pendirian perseroan tersebut, hal selanjutnya mereka lakukan adalah 1. Hal yang selanjutnya mereka lakukan adalah pertama, mengajukan pembuatan akta pendirian oleh notaris. Kedua, mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Ketiga, mendaftarkan perseroan yang meliputi identitas perseroan. Keempat, pengumuman di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Modal. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50.000, namun
Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang disebutkan di atas. Paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempuh dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, penambahan modal. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS atau biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS untuk menambah modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan quorum dari jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan terbatas. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari studi modal. Misalkan Tuan Amran dan 4 temannya yang ingin mendirikan PT Arman Food yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Dan masing-masing dari mereka menyetor modal sebesar 400 juta rupiah. Sehingga jumlah modal dari PT tersebut yaitu 2 miliar. Setelah beberapa tahun PT tersebut beroperasi, kelima pendiri PT tersebut ingin melakukan penambahan modal terhadap PT Arman Food dengan tujuan untuk ekspansi perusahaan. Masing-masing dari mereka menambahkan modal sebesar 300 juta rupiah. Adapun solusinya yaitu penambahan modal tidak langsung disetujui begitu saja, walaupun mereka pendiri awal PT Arman Food. Penambahan modal sebesar 1.500.000.000 harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS. Dalam RUPS juga melibatkan Dewan Komisaris berkaitan dengan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS. Penambahan modal dasar yang dilakukan kelima orang ini sah karena memperhatikan persyaratan quorum dan jumlah suara setuju menunjukkan porsi yang lebih banyak dibandingkan jumlah suara yang tidak setuju. Dengan adanya penambahan modal ini, akan terjadi perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan terbatas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang saham. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Perseroan hanya diperkenankan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saham memberi hak kepada pemiliknya antara lain 1.
hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham. 2. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUU PS. 3. Hak untuk menerima dividen yang dibagikan. 4. Hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Next. Contoh studi kasus. Rahman ingin membeli saham PT Astra dengan jumlah 1.000 lot atau 100.000 lembar. Harga saham PT Astra per lembar adalah 5.000. Total yang dikeluarkan Rahman untuk membeli saham PT Astra sebanyak 1.000 lot, yaitu 500 juta. Dengan kepemilikan saham sebesar 500 juta di PT Astra, Rahman memiliki porsi kepemilikan atas PT Astra sebesar 0,1%. Apa saja yang akan didapatkan oleh Rahman atas transaksi pembelian saham tersebut? Solusi. Selama tahun berjalan, PT Astra mendapatkan laba kegiatan utama perusahaannya. Laba dihasilkan dalam suatu periode dipisahkan menjadi dua, yaitu 80% untuk ekspansi perusahaan dan 20% untuk dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang diperoleh selama periode tersebut yaitu sebesar 101 miliar. Artinya, porsi 20% ini akan dibagikan kepada para pemegang saham, yakni 20 berapa? 20 miliar. Hasil yang akan didapatkan oleh Rahman sebagai pemegang saham PT Astra dengan persentase 0,1% dari laba dibagikan kepada pemegang saham, yaitu 20 juta. Faktanya, hak untuk mendirikan dan mengeluarkan suara dalam RUU PS, tidak semua pemegang saham dapat mendapatkan hak tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki porsi kepemilikan yang besar atas suatu emiten dan orang tersebut yang mendapatkan undang untuk menghadiri RUU PS. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pemateri keempat untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu organ perseroan. Organ perseroan meliputi 1. Rapat umum pemegang saham, 2. Direksi, dan 3. Dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Dari rumusan pengertian di atas, yang dimaksud dengan wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris adalah hak untuk 1. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris. 2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan. 3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pahit. 4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan. 5. Mengubah anggaran dasar. 6. Membubarkan perseroan. Next slide. Selanjutnya 2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi berwenang dalam menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan terbatas dan atau anggaran dasar perseroan. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Organ perseroan yang terakhir ada Dewan Komisaris, adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi, Dewan Komisaris. Next slide. Contoh
Contoh studi kasus dari organ perseroan yaitu kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas di dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, PT KAI memiliki business environment yang berbeda dengan perusahaan swasta lainnya. Kasus ini muncul karena adanya perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris bersumber pada perbedaan pendapat atas 4 hal yaitu masalah piutang PPN, masalah beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan, masalah persediaan dan dalam perjalanan, dan masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pemateri ke-5 untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan tanggung jawab direksi. Ya, hati-hati Ki. Kewajiban direksi membuat laporan tahunan tercantum dalam Undang-Undang Perseroan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang PT yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kewajiban ini diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 69 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Hal-hal penting dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pada RUP setelah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Yang kedua, laporan tahunan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, laporan tahunan tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Yang keempat, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik. Yang kelima, dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan menyesatkan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris secara langsung, renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Adapun contoh studi kasus yaitu saham PT 3 Pilar Sejahtera sebesar 37% dimiliki oleh masyarakat, sehingga investor memiliki persentase kepemilikan paling besar. Analisis saham yang dimiliki oleh PT 3 Pilar Sejahtera Tbk menunjukkan bahwa kinerja Aisyah dalam kondisi Bastok dapat diketahui dari 14 Emilen. Asia dalam posisi ke-12 dengan nilai saham 1.945. Harga rata-rata emiten adalah 3.256, sehingga saham Asia ada di bawah rata-rata. Joko Mogoginta dan Budi sebagai direksi Aisyah pada tahun 2017 sejak awal meminta untuk dilakukan overstatement laporan
laporan keuangan. Perusahaan yang berhubungan dengan Aisyah ternyata merupakan milik dari direksi Aisyah. Namun hal tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Joko dan Budi sebagai direksi telah mendatangi representasi letter yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas isi dari laporan keuangan. Nilai piutang awal sebelum dilakukan overstatement adalah sebesar 281.374.25.0. Setelah dilakukan overstatement, nilai piutang menjadi 1.613.000.000. Kewajiban adapun pembahasan yaitu berdasarkan kasus di atas tanggung jawab dari Joko dan Budi sebagai direksi Aisyah. Dalam direksi Aisyah yakni Joko dan Budi bertanggung jawab tentang sesuai Undang-Undang PT yang berlaku. Joko dan Budi melanggar fiduciary duty pada pasal 97 ayat 2 dengan melakukan overstatement. Dalam hal ini direksi Aisyah tidak menjalankan pengurusan dengan penuh kehati-hatian yang terbukti dengan adanya aliran dana ke rekening pribadi direksi Aisyah. Direksi Aisyah yang meminta dari awal untuk dilakukan penambahan jumlah piutang dari yang semestinya sebesar-besarnya untuk menaikkan nilai perusahaan di masyarakat, di mana hal ini bukan pengelola yang baik. Dalam kasus ini, hakim telah menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda 2 miliar pada Joko dan Budi. Dengan yang tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan masing-masing 3 bulan. Mungkin sampai situ materi dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan tanggung jawab direksi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ke-6 untuk membacakan materi selanjutnya. Saya persilakan untuk pemateri ke-6 untuk membacakan materi selanjutnya. Tanggung jawab direksi emiten dan perusahaan publik atas laporan keuangan. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam nomor 40 PM 2003 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, direksi emiten dan perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan atau yang lazim dikenal sebagai Director Certification of Financial Statement. Sejak diberlakukannya sertifikasi tersebut, timbul pertanyaan mengapa sertifikat harus dilakukan. Direksi merupakan penerimaan kepercayaan dari pemodal perseorangan untuk mengelola dana milik pemodal perseroan tersebut. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, direksi harus membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu tanggung jawab direksi emiten dan perusahaan publik atas laporan keuangan. Sertifikasi laporan keuangan ditunjukkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aset, kewajiban, modal, dan hasil perseroan. Dengan demikian, penandatangan laporan keuangan perseroan adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya kepada pemilik maupun kepada publik. Kewajiban penandatangan laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan yang menghimpun dana atau mengelola dana masyarakat agar tidak menyesatkan masyarakat
dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap perseroan tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab direksi, emiten, dan laporan keuangan. Contoh studi kasusnya. Perseroan publik yang telah memiliki 300 memegang saham dan modal di sektor minimal 3 juta rupiah. Berlaku prinsip keterbukaan yang mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala sebagai diatur dalam peraturan Bapepam nomor 7 pada tahun 2016. Perusahaan tercatat PT Buana Yusna sama TBK dikenakan sanksi berupa sanksi penghentian sementara perdagangan saham di Bursa Efek karena melanggar peraturan Bursa Efek nomor 1E tentang kewajiban penyampaian informasi, yaitu berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa anggota direksi PT Buana Yusna sama TBK harus bertanggung jawab secara tanggung rentang atau kerugian pihak investor dengan membayar ganti rugi kepada investor. Adapun akibat hukum dari suspensi saham BULL ini mengikat kepada semua pihak yang berkaitan langsung dengan saham emiten, yaitu investor dan pemegang saham. Yang terjadi adalah nilai saham perusahaan mengalami penurunan di tahun 2016 dan para investor tidak dapat memperdagangkannya saham di bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Buana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri ke-7 untuk melanjutkan materi. Dipersilakan pemateri ke-7. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi dengan judul Perusahaan Perseroan di BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan usaha milik negara merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam suatu negara dan mempunyai peran yang berarti dalam kegiatan perekonomian sebuah negara. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Contoh perusahaan perseroan di BUMN antara lain: 1. PT Pertamina, 2. PT Kereta Api Indonesia, 3. PT Bank BNI Tbk, 4. PT Telekomunikasi Indonesia, 5. PT Garuda Indonesia, 6. PT Kimia Farma Tbk, 7. PT Aneka Tambang Tbk. Adapun contoh studi kasus pada tahun 2019 lalu, sempat ada kasus korupsi yang terjadi di BUMN. Tindak kasus korupsi ini terjadi di PT Garuda Indonesia. Jajaran direksi PT Garuda Indonesia yang terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Berdasarkan kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada saat itu, yaitu Ari Aksara. Berdasarkan audit komite, pembelian komponen Harley Davidson itu merupakan pesanan Ari melalui pegawainya. Ari memerintah untuk mencairkan sepeda motor Harley Davidson sejak 2018 lalu. Transaksi pembelian dilakukan pada April 2019 melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam, hingga akhirnya motor dibawa ke Indonesia atas nama salah satu pegawainya yang berinisial SAS. Pada penerbangan Garuda Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 pada bulan November 2019 lalu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan
kepada pemateri ke-8 untuk melanjutkan materi selanjutnya. Pemateri 8 dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan dari sudut pandang ekonomi memiliki pengertian keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperjualbelikan barang-barang, menyerahkan barang-barang, dan mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Perusahaan dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan jumlah pemiliknya, status hukumnya, dan pemilik modalnya. Berdasarkan jumlah pemiliknya, perusahaan digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama, perusahaan perseroan adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya 1 orang, dan perusahaan perseroan adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari 1 orang. Berdasarkan status hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, perusahaan yang berstatus berbadan hukum seperti perseroan terbatas PT, dan yang kedua, perusahaan tidak berbadan hukum seperti perusahaan dagang, persekutuan firma FA, dan persekutuan komanditer CV. Maksud dari tidak berbadan hukum di sini adalah perusahaan belum terikat dengan aturan-aturan yang ketat seperti perusahaan yang berstatus badan hukum seperti PT. Berdasarkan pemilik modalnya, perusahaan digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara atau BUMN. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contoh studi kasus, perusahaan daerah PD Saranajaya adalah salah satu bentuk badan usaha milik daerah BUMD yang beroperasi di bidang properti wilayah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi kinerja dari PD Saranajaya tergolong rendah. Kinerja yang dinilai rendah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah bentuk badan hukumnya yang birokratis, campur tangan dominan pejabat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen dan pengambilan keputusan juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi ini. Karena kinerja keuangannya kurang memuaskan, PD Saranajaya menjadi salah satu contoh BUMD yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan mereka sebagai sumber pemasukan daerah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi perseroan adalah bahwa perseroan merupakan bentuk entitas bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, yang bertujuan untuk mengumpulkan dalam menjalankan usaha. Perseroan memiliki kelebihan dalam hal struktur hukum yang jelas, akses lebih mudah terhadap modal, serta tanggung jawab yang terbatas bagi para pemiliknya. Namun, perseroan juga memiliki keterbatasan seperti birokrasi yang kompleks dan kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.